Bismillahirrahmanirrahim belum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut pembahasan huruf nun. Eh, dikarenakan Ana tidak sempat untuk menerjemahkan video Syekh Aiman, jadi langsung aja Ana yang menerangkan. Kita sekarang pindah ke huruf nun ya, ke makhraj huruf nun. Yang mana di sini diterangkan bahwa huruf nun itu lokasinya agak turun sedikit. Maksudnya itu lokasi di lelangitnya atau ya langit-langit bagian atasnya dari huruf lam. Jadi agak ke bawah sedikit dari makhrajnya huruf lam. Artinya ketika seseorang mengatakan al al kemudian an, nah maka daerah yang dia ucapkan apa daerah yang dia baca pada huruf nun itu turun sedikit dari daerahnya lam, sedikit ya, agak turun sedikit. Coba perhatikan gambarnya an. Nah baik, jadi pada layar yang kalian lihat tertulis di dalamnya makhraj nun ya, makhraj nun. Ke bahasa Arab sih. Kalau Pantana terjemahkan. Jadi maksudnya di sini adalah huruf nun min tarfil lisan, dari ujung lidah menempel pada gusi dua gigi seri atas, biqalil yaitu sedikit, yaitu maksudnya sedikit, sedikit ke bawah, tahta makhrajil lam biqalil, jadi di bawah sedikit makhraj, sedikit di bawah makhraj lam, wa yusahibuha gunnah minal khaysyum, dan menghasilkan suara gunnah dari rongga hidung atau khaysyum. Ini adalah rongga yang kalian lihat pada gambar ya. Lihat ada rongga di atas mulut, di hidungnya itu ada rongga ya kan? Ada seperti panah-panah gitu. Nah, mengenai rongga ini, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan di belakang hidung kita dan di atas langit-langit mulut atas. Jadi rongga-rongga ini tuh memiliki beberapa fungsi di dalamnya. Di situ ada kerutan-kerutan yang memiliki fungsi untuk menjernihkan udara dari debu. Karena di dalam hidung, sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bulu-bulu yang menahan kotoran-kotoran besar yang masuk ke dalam hidung sehingga tidak sampai ke paru-paru. Di saat hidung kita itu menghirup oksigen, nah bulu yang akan membantu menyaring masuknya udara kotor yang mengandung debu, ya jadi kenapa nadanya kayak gitu salah ya. Jadi di saat kita menghirup oksigen nih, jadi nanti bulu-bulu itu yang akan menyaring masuknya udara-udara yang kotor yang mengandung debu. Nah ini dilakukan sebelum udara tersebut diproses oleh paru-paru kita. Jadi masuk paru-paru tuh udah bersih. Nah, nanti gimana sama bakteri-bakteri halus ya, sama debu-debu gitu kan. Kalau tadi kan kotoran-kotoran katanya. Nah, kalau misalnya bakteri-bakteri, debu-debu. Nah, jadi pada rongga tersebut ada yang namanya selaput lendir. Mungkin yang kita tahu ingus. Nah, itu tuh ada fungsinya. Fungsinya untuk apa? Melindungi kita dari berbagai macam debu dan bakteri. Serta apa? Membantu rambut hidung, ya bulu hidung ini untuk memperangkap kotoran yang ikut masuk bersama udara pernapasan. Subhanallah, Rabbi subhanallah wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan selaput lendir itu sebagai pelindung yang berada pada hidung untuk selalu membersihkan dan memfilter udara yang masuk sehingga yang sampai pada paru-paru kita itu udaranya udah bersih. Jadi itu apapun yang Allah ciptakan itu semuanya pasti ada fungsinya. Nggak ada yang Allah ciptakan sesuatu hal itu sia-sia, nggak ada. Pasti ada hikmahnya di balik itu. Ada tujuan Allah menciptakan sesuatu. Termasuk contohnya selaput lendir tadi. Maha suci Allah bagi yang sudah menciptakan segala sesuatu hal. Nah, jadi sebentar.
Jadi ada hal yang kedua nih, ada hal yang kedua di mana selaput lendir yang ada di dalam rongga hidung untuk mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh. Nah, seandainya udara yang sedang dingin, misalnya lagi dingin nih udaranya, cuacanya dingin banget, terus maka kalau misalnya udaranya itu dingin, terus tiba-tiba masuk ke dalam paru-paru, itu bakal mengganggu kesehatan juga, dan itu tiba-tiba nanti kan kedinginan di dalam kan, nanti beku, dan itu nggak bisa. Nah itu tuh udara yang biar dia nggak jadi dingin, biar jadi hangat itu diatur sama salah satunya selaput lendir itu. Jadi udara yang masuk jadi lembab. Untuk pembuktiannya apa ya? Contohnya misalnya kalian taruh telapak tangan kita, misalnya kita ngehembusin napas nih, terus kita ngebuang nafasnya nih ya, ngehembusin nafasnya lewat mulut, kita bisa ngerasain telapak tangan kita, udara yang dihasilkan hangat kan? Hangat. Nah itulah fungsi kedua dari selaput lendir tadi. Jadi kita bisa perhatikan saat kita menghembuskan napas, kita bisa rasakan yang tadinya udara yang masuk itu dingin, tapi sudah diproses ke dalam, keluarnya udah hangat. Begitu. Maha suci Allah Sang Pencipta yang agung ya. Jadi fungsi yang ketika pada rongga apa? Fungsi yang ketiga ya, ketika lagi. Fungsi yang ketiga dari rongga hidung adalah apa? Mengeluarkan suara dengung. Dengung ini biasanya orang Arab menggunakan pada dua huruf, bagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Jamzuri, wa qunnatun makhrajuha al-khaysyum. Gunnah itu keluarnya dari rongga hidung. Ya, tahu gunnah ya? Suara dengung. Jadi makhraj nun ini sebenarnya ada dua. Maksudnya gimana? Dia ada makhraj yang asli, yaitu dari lidah, yang istilahnya disebut dengan makhraj mukammal dengan mimnya dibuka, difathahkan. Makhraj mukammal artinya maksudnya disempurnakan. Jadi an itu yang dari lidah itu ya, makhraj aslinya. Itu disebut dengan al makhrajul mukammal, fathahnya dibuka, mimnya dibuka, mimnya itu fathah ya. Mukammal maksudnya yang disempurnakan. Nah, makhraj yang keduanya adalah makhraj mukammil, mimnya kasroh. Artinya menyempurnakan. Yaitu khaysyum yang mengeluarkan suara gunnah tadi. Dengungnya itulah makhraj yang kedua. Kenapa kok ada penyempurna? Karena suara nun tidak akan sempurna tanpa munculnya suara dengung alias gunnah tadi. Gak mungkin cuma gak sempurna, gak bagus makhrajnya. Maka makhrajnya punya dua, mukammal sama mukammil. Mukammal itu makhraj aslinya yang ada di lidah, mukammil itu khaysyum, dengung itu. Contohnya lah kita analogikan. Nun ini kayak punya dua rumah gitu. Misalnya Ana nih punya dua rumah, satunya di Bandung, terus yang satu lagi rumahnya di Puncak misalnya. Nah, rumah asli ini di Bandung ini itu seperti ujung lidah. Nah itu rumah yang pertama itu yang di Bandung ceritanya. Tapi misalnya kita mau liburan nih, jalan-jalan ke rumah Puncak, yaitu rumah kedua, jadinya suara dengungnya keluar. Jadi kapan rumah yang kedua ini ditempati, atau kapan makhraj kedua ini berfungsi? Kapan makhraj mukammil ini berfungsi? Yaitu saat makhraj lisan menyentuh langit, saat bersentuhan ya. Nah, saat itulah rumah keduanya
berfungsi, yaitu makhraj keduanya berfungsi. Dengungnya itu berfungsi. Coba aja rasakan ketika ujung lidah bersentuhan dengan langit-langit, rasakan hidungnya ada getaran. An jadi jadi kalau misalnya makhrajnya menjauh, apakah anisful mukammil ini masih dipakai? Enggak dong. Kan ada anisful mukammal, wan nisful mukammil. Nisful mukammal itu yang mana? Yang lisan ya. Mukammil itu yang khaysyumnya. Nah, jadi kalau misalnya menjauh, apakah masih dibaca makhraj keduanya? Ya otomatis sih nggak aktif. Otomatis ketika lisannya menjauh dari langit-langit, maka makhraj yang khaysyumnya juga nggak aktif. Nah, bukan. Nggak gitu. Jadi itu aktifnya ketika bersentuhan, tapi ketika menjauh, udah nggak aktif lagi. Contoh nih ya, mungkin bingung nih. Ibaratkan aja nih, kita mau liburan nih. Ketika kita mau liburan, kita menempel dong pada langit-langit nih. Kita mau liburan ke puncak kan. Berarti ujung lidah kita menempel pada langit-langit. Nah, ketika kita sudah masuk kerja, waktunya masuk kerja, otomatis kita pergi dong. Pergi dari rumah kedua, mau ke rumah ke Bandung, yang lebih dekat kantornya. Akhirnya akhirnya si rumahnya kedua ini jauh, nggak berfungsi lagi, ditinggal kan. Jadi khaysyumnya juga nggak ada. Nah, ni, nu, tapi jangan malah sudah waktunya masuk kerja, tapi masih liburan. Contohnya gimana? Nah, ni, nu, seperti itu. Nggak boleh. Jadi nun kalau udah masuk berharokat nih menjauh nih, maka rumah keduanya udah nggak dipakai. Anisful mukammilnya itu udah nggak aktif ya. Jadi bukan na, ni, nu, tapi harusnya na, ni, nu sudah keluar dari rumahnya, udah pulang ya. Ada juga yang seperti ini ya. Ada juga yang seperti ini. Masih 3 hari lagi waktu liburan misalnya ya. Dia malah pulang duluan. Maksudnya gimana nih? Al-alamin. Belum masuk ke nun lagi udah liburan duluan ya. Nah itu salah. Udah pulang duluan. Jadi pas mau sepanjang perjalanan pulang tuh sudah ini ingat liburan aja. Padahal belum sampai ke puncak. Nah harusnya jangan dulu kan belum nempel. Min, 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 i, min, begitu. Jadi gimana tadi aktifnya? Anisful mukammil ketika ujung lidah bersentuhan dengan langit-langit atas. Ya. Anisful mukammal itu makhraj aslinya, lidah. Anisful mukammil penyempurna. Anisful mukammal yang disempurnakan. Itu harus ingat. Jadi ketika lidah menyentuh langit-langit, maka aliran suara pada nun mengalir melalui rongga hidung. An, in, un. Namun saat huruf nun berharokat diucapkan, maka aliran suara mengalir melalui rongga mulut. Na, ni, nu, gitu ya. Sampai di sini insya Allah bisa difahami huruf nun. Huruf nun itu nggak jauh-jauh beda sama N Indonesia lah ya. Nun ini nanti ada kasusnya lagi kayak nun sukun dan tanwin, yang mana kapan dia dibaca idgham, kapan dia dibaca ikhfa, yang gitu-gitu. Nanti kita lihat di sini. Sebentar. Sini ada ringkasan mengenai makhraj nun. Ya, makhraj nun itu ya keluar dari apa tadi? Ujung lidah bertemu dengan 2 gigi seri atas yang mana ditempelkan. Yudabbib di sini kalau nggak salah lidahnya tuh diruncingkan. Ya, lidahnya bentuk runcing. Beda dengan lam tadi kan, kalau lam itu makhrajnya nggak diruncingkan, kalau nun diruncingkan sampai dia tidak
menutup semua gigi-gigi yang di depan itu tidak terlalu tertutup sampai nanti suaranya berubah jadi lam nanti, jangan. Kan nah, nggak sampai kayak gitu, ke ujungnya runcing. Nah, tapi jangan terbalik ya. Ada sebagian antuna lam malah lidahnya runcing, pas nun lidahnya melebar. Oke. Nah, sautun gunnah minal khaysyum ya bainahuma. Jadi suara dengung tuh dari huruf nun itu keluarnya dari rongga hidung ya, khaysyum. Ini sudah dijelaskan, lewat aja. Nah, huruf nun ini dikhususkan dalam Al-Qur'an yaitu memiliki beberapa hukum-hukum. Yaitu kayak misalnya yang kalian tahu ada idhar, iqlab, ikhfa, iqlab lagi, idgham. Nah, jadi nun itu mempunyai beberapa macam di dalam Al-Qur'an. Ada nun yang mutaharrikah, berharokat, musyaddadah, bertasydid, terus ada yang sukun. Nah, yang sukun inilah yang mempunyai beberapa hukum kayak izhar, mudharah, mudghamah, idgham, mukhfah, ikhfa, dan iqlab. Pada nun yang berharokat, bertasydid, dan nun yang izhar itu nunnya keluar dari makhrajnya yang aslinya, yaitu maksudnya ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Itu makhraj yang nun yang berharokat, bertasydid, sama nun sukun yang izhar ya, yang hukumnya izhar itu keluar pada makhraj yang biasanya, yang aslinya. Yaitu ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Sedangkan kalau misalnya nun sukunnya bertemu dengan salah satu huruf-huruf yarmaluna, yaitu huruf-huruf idgham, maka dia seluruhnya dimasukkan ke huruf setelahnya. May ya'mal udah bukan man ya'mal, bukan gitu lagi. Mir rabbika bukan min rabbik, min rob, enggak gitu lagi. Sudah masuk seluruhnya ke huruf idgham. Qad tabqa gunnatuha aw tazul bih. Jadi tinggal tersisa dari nun itu dengungnya aja, tapi makhrajnya udah enggak ada. Jadi nisful mukammalnya masih sisa. Tapi nisful mukammalnya udah enggak tersisa. Sudah masuk ke makhraj yang lainnya. Lidahnya sudah masuk ke makhraj yang setelahnya. Entah itu waw, nun, atau ya gitu. Terus la yulsaqul lisan, lidahnya tidak disentuhkan ke makhraj nun ketika huruf tersebut sukun terus bertemu dengan ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 15 ya. Huruf ikhfa ada 15. Sif dasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da'a zalimah. Itu ringkasan huruf-hurufnya. Jadi hurufnya ada 15. Nanti kita mempelajari hukum nun sukun nanti. Ini sekilas aja. Jadi ketika kita mau masuk ke nun sukun bertemu huruf ikhfa nih. Ketika kita mau masuk ke huruf setelahnya, innama yuhayyi, lidahnya itu sudah siap-siap anda makhraj ma ba'daha, sudah siap-siap ke makhraj yang setelahnya, isti'dadan linutqihi, udah siap-siap mengucapkan makhraj setelahnya. Jadi bukan min enggak gitu lagi, tapi sudah masuk ke ikhfa, udah masuk ke huruf yang akan diucapkan kayak min qabl, misalnya angkana, anta, atau munzu, apalagi wa man tala dauman Sulaimanu misalnya. Kayak gitu. Tapi untuk ikhfa yang huruf kaf, dia agak sedikit istimewa. Kenapa? Karena pada ikhfa huruf kaf itu bukan siap-siap lagi, tapi udah menempel pangkal lidahnya pada langit-langit. Jadi kayak kita, angkana, kayak kita biasa. Jadi nggak terlalu susah kayak anting, kalung, piring, nggak terlalu susah. Tapi kalau yang lainnya kan, ikhfa yang huruf lainnya cuma baru siap-siap aja, tapi nggak nempel, nggak sampai minta atau minta lagi. Anta nempel nggak, tapi baru siap-siap udah deket doang, tapi belum nempel. Tapi kalau untuk huruf kaf itu sudah betul-betul menempel. Sampai disebut al-ghunnah al-muqfalah. Jadi gunnahnya yang tertutup, benar-benar menempel. Angkana, apalagi? Banyak.
Jadi kalau misalnya nun sukun ketemu huruf kaf itu nempel betul-betul. Tapi kalau yang lain baru siap-siap aja. Nah, inda iltiqa nun sakinah ma'al mim tuqlab miman. Jadi kalau misalnya nun sukun bertemu sama huruf mim, maka dia berubah jadi mim. Bunyinya jadi kayak mim ba'di, bukan min ba'di, bukan min ba'di, tapi udah berubah ke makhraj mim. Mim ba'di. Gak ada lagi sisa-sisa nun, tapi sama-sama dengung kan. Terus menjaga zaman gunnah. Jadi maksudnya menjaga temponya gunnah ini 2 harokat di dalam nun yang bertasdid, jangan kurang. Misalnya innama bentar doang. Cuma nyentuh sebentar. Harusnya innama bukan innama enggak. Harus menjaga panjangnya si gunnah itu. Dan juga menjaga hukum-hukum nun sukun yang baik itu bertemu idgham, ikhfa ataupun iqlab. Dan begitu pula dengan nun tanwin, itu sama hukumnya dengan nun sakin. Amin, insyaallah sampai sini saja pembahasan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.